Siap, gerak. Persiapan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, keras banget, jaya. Siapa kita? Pencari budaya bebas dari korupsi. Ha, 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 ha. Maju, jalan. Pencari loteng harus sinergi demi WBK untuk institusi integritasku, kinerjaku, pelayananku. Oh, pencari loteng harus sinergi demi WBK untuk institusi integritasku, kinerjaku, pelayananku. Oh, WBK, siap selalu. terima kasih. Mohon izin pimpinan untuk menyampaikan pemaparan pembangunan zona integritas di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Di tahun 2021, Kajari dan pejabat utama mengajak seluruh jajaran untuk bersama-sama menyatukan tekad dan dengan kesadaran serta keikhlasan hati berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dengan terus melakukan perubahan secara konkret yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Dimulai dengan pencanangan difokuskan kepada 6 area perubahan. 1. Manajemen perubahan. Untuk mengubah mekanisme serta pola pikir dan budaya kerja, pimpinan dan anggota menyusun tim kerja melalui rapat penentuan tim yang dipilih oleh Kajari dengan tahapan seleksi yang mempertimbangkan kompetensi, pemahaman tupoksi, dedikasi, tidak bermasalah, dan disiplin. Selanjutnya, membuat program kegiatan yang berisi target, waktu, hasil yang ingin dicapai, dan meminta pejabat yang ditunjuk untuk membuat rencana aksi zona integritas, kapan dimulai, berapa lama, dan target apa yang ingin dicapai. Selanjutnya, melakukan monitoring, laporan, dan tindak lanjutnya. Dalam mengubah pola pikir serta budaya kerja, pimpinan dan pejabat utama telah menjadi role model atau agen perubahan yang berdampak signifikan dalam mendorong terus terjadinya perubahan dengan melibatkan seluruh anggota melalui upaya membuat pedoman perilaku warga kejaksaan melalui nodis disiplin kerja dan menerapkan 10 budaya malu serta 7 tata tertib kerja, memberikan reward dan punishment, menerapkan tata nilai bekerja secara solah, santun, objektif, loyal, akuntabel, dan humanis. Memimpin dan mengikuti rapat-rapat dinas, apel kerja, Jumat berolahraga, pembinaan mental pegawai melalui ceramah-ceramah agama. 2. Penataan tata laksana untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas sistem, proses dan prosedur, serta pelayanan publik yang jelas dan terukur. Telah digunakan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen untuk meningkatkan kinerja dengan membuat standar operasional prosedur SOP bisnis proses dan SOP pelayanan serta memasang alur dan prosedur pelayanan di area-area pelayanan. Menggunakan teknologi informasi e-office dalam mengukur kinerja melalui aplikasi e-monep dan menerapkan sistem pengukuran individu melalui jurnal harian, buku catatan, kemudian melakukan penyelenggaraan manajemen berbasis aplikasi CMS, Simkari, Sinori, Edosir, dan membangun ruang video conference serta Zoom meeting internal. Memberikan pelayanan publik berbasis aplikasi penggunaan teknologi informasi di PTSP berupa sistem persuratan digital elektronik yang diberi nama SISUDE, Sistem Informasi Surat Digital Elektronik, pencatatan buku tamu secara digital yang diberi nama Buku Cinta, channel informasi tamu, website, dan TV informasi publik. Keterbukaan informasi publik seperti jadwal sidang dan pemeriksaan penanganan perkara telah dipublikasikan melalui website, media sosial,
TV, serta banner dan spanduk. Melakukan rapat monep terhadap pemanfaatan teknologi informasi. 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Langkah-langkah komprehensif telah dikerjakan untuk meningkatkan ketaatan, transparansi, akuntabel, disiplin, dan efektivitas serta profesionalisme pengelolaan sumber daya manusia melalui penerapan sistem manajemen sumber daya manusia, yaitu melakukan analisis beban kerja dalam perencanaan kebutuhan pegawai melalui rapat berdasarkan peta jabatan dan menempatkan pegawai berdasarkan usulan kebutuhan. Mutasi pegawai dilakukan melalui rapat pimpinan dengan memperhatikan kompetensi jabatan. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi telah dilaksanakan melalui rapat analisis kebutuhan pegawai dengan mempertimbangkan kinerja penilaian SKP. Pengadaan asesmen kompetensi pegawai telah dilaksanakan, ditujukan untuk menjadi dasar penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya, memberikan kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis. Sistem penilaian kinerja individu atau SKP dan perjanjian kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan digunakan untuk mengukur kinerja secara berkala melalui aplikasi Silabin Smart Catatan Penilaian. Penegakan aturan disiplin seperti jam kerja, apel, baju seragam telah disosialisasikan dan diterapkan. Selanjutnya, informasi kepegawaian telah dimutakhirkan secara berkala melalui aplikasi SIMKARI. Keempat, penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas kinerja ditujukan agar anggaran dimanfaatkan secara efektif, efisien, jelas hasilnya dan terukur melalui pengarahan, penetapan target, dan penentuan strategi. Kajari terlibat langsung dalam memimpin rapat penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran serta rapat penyusunan perjanjian kinerja dan menandatanganinya. Penetapan kinerja seperti IKU, Renja, Renstra telah dibuat dengan berorientasi pada hasil kepada masyarakat dan anggota, membuat turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik, standar pelayanan, budaya layanan prima, dan survei kepuasan masyarakat. Pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, serta whistleblowing system. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan kinerja yang terjadi. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilakukan dengan menempatkan pegawai yang memiliki kompetensi pada bidang pengelolaan akuntabilitas, kemudian membuat dokumen perencanaan kerja, Renstra, Renja, IKU yang smart, perjanjian kinerja dengan pegawai. Penyusunan laporan kinerja sudah dibuat tepat waktu. Bimbingan teknis terhadap sumber daya manusia yang menangani pengelolaan akuntabilitas juga sudah dilaksanakan. 5. Penguatan pengawasan. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah melaksanakan pengendalian gratifikasi dengan melakukan public campaign berupa pemasangan banner-banner anti suap atau gratifikasi, publikasi anti korupsi, dan layanan pengaduan melalui website. Kemudian membentuk pengendalian gratifikasi dan menyediakan ruang laporan pengaduan atau gratifikasi, loker tamu, fakta integritas, dan pemasangan CCTV pada area pelayanan, ruang pemeriksaan saksi dan terdakwa. Sistem pengadilan internal pemerintah SPIP sudah dibangun dan telah dilakukan penilaian risiko, membuat peta risiko program kerja yang telah ditentukan, mengidentifikasi dan melakukan upaya memperkecil risiko yang terjadi, serta mensosialisasikannya beserta hasil monep. Pengimplementasian pengaduan masyarakat sudah dilakukan dengan menyediakan ruangan petugas, loket pengaduan, kotak pengaduan di tempat umum, dan juga melalui media aplikasi website, serta menindaklanjuti hasil pengaduan dan melakukan monep terhadap penyelesaiannya. Whistleblowing system sudah diinternalisasi melalui apel, sosialisasi WBS, pemasangan banner,
ruang penerimaan laporan, dan website. Kemudian dilakukan monep dan laporan secara berjenjang kepada pimpinan. Benturan kepentingan tupoksi telah diidentifikasi dan disosialisasikan. Penempatan pegawai pada jabatan tertentu telah dilakukan tanpa adanya konflik kepentingan, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat yang cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau telah dibangun dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, serta informatif, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga mendatangkan kepuasan bagi masyarakat. Standar pelayanan sudah dibuat dan dimaklumatkan. SOP pelayanan, alur pelayanan, informasi publik, tilang, barang bukti, dan aplikasi-aplikasi lainnya sudah dipasang di area-area pelayanan, serta dilakukan review dan perbaikan terhadap pelayanan yang sudah diberikan. Budaya layanan prima telah disosialisasikan dengan melaksanakan pelatihan, pelayanan mudah diakses melalui website, media sosial, banner, terdapat sistem punishment dan reward bagi pelaksana layanan, serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai dengan standar. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah membangun ruang sarana pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk penerimaan surat, menyurat, informasi, dan layanan lainnya, dengan ruang tunggu yang tamu yang nyaman dan ramah disabilitas, fasilitas toilet, hiburan TV, air minum, musik relaksasi, wifi, charger HP, ruang informasi publik, ruang pelayanan hukum, ruang laporan pengaduan gratifikasi, ruang tahap 2, serta konsultasi koordinasi dengan penyidik, ruang pemeriksaan saksi dan terdakwa, ruang poliklinik, ruang laktasi dan bermain anak, ruang media center konferensi pers. Untuk fasilitas penunjang lainnya, disediakan lokasi parkir bagi kaum disabilitas, tamu, dan untuk pegawai, musola, perpustakaan, smoking area, toilet yang bersih, dan kantin kejujuran, area diskusi pelayanan publik, dan taman loka adiaksa. Inovasi pelayanan publik yang telah dikembangkan di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah antara lain rumah singgah saksi yang diperuntukkan bagi para saksi yang bertempat tinggal jauh untuk menginap atau istirahat, antar tilang gratis melalui aplikasi website, WhatsApp, dan kantor pos, drive-thru tilang, fasilitas layanan putar posisi, jemput antar untuk saksi sidang bagi saksi yang tidak memiliki kendaraan atau biaya, paket layanan barang bukti cuci plus BBM dan antar gratis barang bukti kejaksaan yang diberi nama artistik melalui aplikasi website dan WhatsApp, persidangan online perkara tindak pidana umum dan khusus melalui aplikasi video conference, layanan Pila Lombok Virtual ID Legal Assistant bagi masyarakat atau perangkat desa yang ingin berkonsultasi dan melakukan pendampingan hukum melalui sarana Zoom meeting mengingat masa pandemi COVID-19 dan jauhnya jarak desa atau tempat tinggal. Layanan door to door Jack Prodes, Jaksa Prodesa merupakan program pendampingan hukum bagi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan tindak pidana korupsi. Layanan Jalan Mas, Jaksa Pelayan Masyarakat, diperuntukkan bagi masyarakat yang meminta pelayanan atau konsultasi hukum terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapinya. Layanan aplikasi e-pelakor, pengaduan dan laporan korupsi bisa disampaikan melalui website dan WhatsApp. Layanan pengaduan informasi pakem dan teroris atau yang diberi nama e-pakemter bisa juga disampaikan melalui website dan WhatsApp. Kemudian layanan sambang pondok pesantren bagi pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Layanan penerangan hukum Sijarankum, jasa penerang hukum kepada pelajar dan mahasiswa. Layanan penyuluhan Sijaladar Kumas, jasa suluh kesadaran hukum masyarakat diperuntukkan kepada masyarakat.
Layanan hotline pelayanan yang dibuka melalui pukul 08.00 sampai 17.00 setiap hari kerja, Senin dan Jumat, melalui nomor WhatsApp 0877 28 09 0773. Selanjutnya, penilaian kepuasan masyarakat. Telah dibangun aplikasi survei online melalui kerjasama dengan media Radar Mandalika yang mudah diakses secara terbuka melalui website, media sosial, banner, dan menindaklanjuti hasil surveinya. Demikian pembangunan Jalan Integritas yang ada di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Mohon bimbingan dan arahan dari pimpinan. Sekian dan terima kasih.